Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba memberikan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara se-Kabupaten Toba untuk bekal pemilihan umum 2024. BIMTEK tersebut digelar secara kolektif di 6 kecamatan yaitu Ajibata, Porsea, Parmaksian, Laguboti, Sigumpar dan Baligi pada hari ini. Komisioner Kaput Toba Divisi SDM dan Parmas Helderia Purba mengatakan melalui BIMTEK tersebut PPK dan PPS memberikan pengetahuan pungut, hitung dan rekapitulasi suara kepada petugas KPPS yang sudah dilantik serentak pada 25 Januari 2024 kemarin. Helderia menyatakan bahwa BIMTEK kepada KPPS ini dalam rangka memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab KPPS mulai dari persiapan TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan penyampaian hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Helderia juga menekankan agar seluruh KPPS memahami dan mendalami buku panduan KPPS yang telah dikemas di PDF yang dapat dibuka di setiap Android masing-masing anggota KPPS, di mana buku panduan KPPS tersebut akan memberikan tuntunan secara teknis tentang tugas-tugas masing-masing anggota KPPS. Seluruh anggota PPK, PPS, dan KPPS harus memahami pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan memahami tata cara pengisian formulir model C, C1 dan lampirannya. Sehingga diharapkan seluruh proses yang dilaksanakan di TPS dapat berjalan dengan lancar dan seluruh administrasi di TPS dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak terkait dan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penayangan dan pemutaran video yang telah disiapkan oleh KPU RI tentang tata cara pengisian formulir model C, C1 dan lampirannya oleh PPS KTK. Simulasi tata cara pengisian model C, C1 dan lampirannya dipandu oleh Komisioner Kaput Toba Divisi SDM dan Parmas. Helderia juga menjelaskan sealin itu para anggota KPPS juga dipandu untuk pengisian hasil dari rekapitulasi perhitungan suara di TPS melalui aplikasi Sirekap secara langsung. Seperti diketahui bahwa pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu telah berhasil menghadirkan keterbukaan atau transparansi. Pemanfaatan Sirekap juga sebagai upaya KPU untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi. Kira-kira tujuan dari BIMTEK ini seperti apa Bu untuk pemilu 2024? KPPS ini adalah ujung tombak nanti di TPS, makanya KPPS ini benar-benar kita BIMTEK sesuai dengan tupoksi masing-masing supaya pemilu 2024 ini sesuai dengan tahapan dan secara globalnya, secara tupoksi KPPS ini adalah penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan terakhir ya, di tingkat terakhir yang pelaksanaannya 100% di tangan mereka, itu KPPS itu sendiri. Jadi berhasil tidaknya nanti penyelenggara pemilu ini di tahun 2024 ini ujung tombaknya di KPPS kita ini Pak. Makanya kita benar-benar membimtek KPPS kita, gitu Bapak Ibu ya, sesuai dengan tahapan yang sudah kita laksanakan. Baik Bu, sedikit kira-kira teknis-teknis seperti apa yang diberikan di sini untuk dalam tahapan pemilu nantinya? Teknis-teknis apa aja yang diberikan sama KPPS ini modalnya? Oke Bapak, teknis yang diberikan adalah pertama-tama setelah kita tetapkan tanggal 24, tanggal 25 kita pelantikan, tanggal 26 kita BIMTEK sampai tanggal 27, teknisnya adalah untuk biar KPPS kita ini dapat secara tupoksi dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Pertama-tama kita KPPS ini supaya bisa pendistribusian C pemberitahuan
yang secara detail akan diteliti di dalam DPD. Makanya setelah nanti selesai dibentuk, Bapak Ibu KPPS ini sudah bekerja bersama-sama dengan PPS kita di desa untuk meneliti DPD di sana, Pak. Setelah itu nanti tahap-tahap selanjutnya pendistribusiannya. Setelah itu nanti pembuatan TPS-nya supaya mereka tahu bagaimana cara pembuatan TPS di TPS-nya masing-masing sampai ke putung suranya, Pak. Putung suranya, penghitungan surat suaranya.